lebih kepada fokus bab 1. Di bab 1 itu, berdasarkan buku panduan itu, ada masalah penelitian, ada fokus penelitian, ada tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, dan kemudian ada landasan pemikiran, ya, atau kerangka pemikiran. Tapi pada pertemuan kita kali ini, kita akan lebih membahas lebih spesifik kepada apa yang disebut dengan masalah, fokus, tujuan, dan kegunaan penelitian. Nah, sekali lagi ini tentu akan lebih mengarahkan kita bagaimana cara merumuskan, cara membuat, dan cara melakukan penulisan masalah penelitian. Oke, dalam banyak hal ada istilah disebut dengan masalah penelitian. Seringkali yang seringkali terjadi pembelajaran di S1 itu adalah kalau yang namanya penelitian itu harus ada masalah. Sehingga para mahasiswa seringkali dipaksa untuk menjadi pembuat masalah, bukan penyelesai masalah. Ya. Jadi kadang-kadang karena dosen pembimbing meminta apa yang menjadi masalah penelitian Anda, akhirnya sesuatu yang tidak ada masalah dicari oleh mahasiswa menjadi masalah. Padahal maksudnya masalah penelitian itu adalah bukan masalah dalam arti yang spesifik. Betul bahwa pengertian masalah itu adalah sesuatu yang berbeda antara teori dan praktek. Berbeda antara kenyataan dengan ideal. Berbeda antara misalnya das Sains dan das Sollen. Tapi yang disebut dengan latar belakang penelitian sebenarnya adalah isinya apa yang melatar belakangi kita mengangkat tema itu, gitu loh. Jelas nggak ini? Nah, sekali lagi, seringkali pembelajaran di S1 itu dosen pembimbing mengatakan, Pak, saya mau ngajukan judul ini, masalah penelitian Anda apa? Jadi harus ada masalah. Nah, jadi akhirnya mahasiswa bukan menjadi penyelesai masalah, tetapi malah menjadi pembuat masalah. Nota-nota yang masalah dicari-cari, karena harus berbasis pada masalah. Misalnya, Pak, saya ingin meneliti kegiatan dakwah misalnya di Masjid X misalnya. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya misalnya ada pengajian tapi ibunya masih suka gibah, masih suka fitnah. Akhirnya dicari masalah, dicari-cari. Padahal sebenarnya bukan itu, dia ingin meneliti bagaimana sih sebetulnya aktivitas dakwah dalam sebuah masjid. Tapi karena sejak awal bimbingannya dipaksa harus mencari masalah, akhirnya sesuatu yang tidak ada masalah dicari-cari masalahnya. Jadi masalah yang dimaksudkan dalam konteks kajian ini adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat logis yang dianggap menjadi alasan-alasan dasar kenapa itu diangkat menjadi sebuah penelitian. Yang kedua, masalah penelitian itu bersifat unik. Tentu saja dalam wilayah kajian bidang studi. Bidang studi KPI tentu berbeda dengan bidang kajian hukum. Berbeda dengan kajian bidang misalnya pendidikan. Berbeda dengan kajian bidang misalnya tafsir dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di bidang KPI tentu saja ada 3. Pertama adalah khitobah, ya, komunikasi dalam konteks public speaking. Yang kedua adalah kitabah, dalam konteks komunikasi menggunakan media, baik media cetak, media online, maupun media elektronik. Kemudian yang ketiga adalah iklan, proses broadcasting, bagaimana merumuskan suatu pesan. Tentu saja pesan yang dimaksud di sini adalah pesan-pesan dakwah. Yang ketiga, sumber masalah itu bisa dari masalah sosial atau masalah akademik. Ini tolong dibedakan. Setiap masalah sosial itu seperti misalnya begini, seks bebas, kenakalan remaja, misalnya narkoba, itu masalah-masalah sosial. Itu semua bisa diteliti dan bisa diangkat menjadi tema penelitian. Tapi kalau kita meneliti misalnya tentang pemikiran dakwah Hasyim Asy'ari, itu masalah akademik, tidak mesti harus menjadi masalah sosial. Emang bermasalah bagi masyarakat? Kan tidak. Saya meneliti misalnya, katakanlah dakwah misalnya Muhammadiyah di perkotaan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah saya ingin melihat misalnya sejauh mana aktivitas kegiatan dakwah di perkotaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, itu tidak masalah sosial, tetapi masalah akademik. Jadi yang dimaksud dengan masalah dalam konteks penelitian ini, sumbernya bisa 2. Bisa masalah sosial, bisa masalah akademik.
Kemiskinan itu masalah sosial. Bisa kita teliti, kenapa sih orang bisa menjadi miskin? Artinya kemiskinan yang berbasis pada sosial itu bisa menginspirasi menjadi penelitian. Tapi kalau saya meneliti misalnya katakanlah pemikiran dakwah, misalnya katakanlah Imam Al-Ghazali dalam bukunya misalnya apa dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu tidak masalah sosial, tapi masalah akademik. Jelas bisa dibedakan, ya. Ya, Pak. Oke, kemudian yang keempat, cara penemuan masalah itu bisa secara formal atau secara informal. Secara formal bisa dalam bentuk menindaklanjuti hasil penelitian yang sudah ada. Misalnya begini, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh penelitian X, misalnya menunjukkan ternyata aktivitas dakwah di misalnya di media sosial ternyata misalnya sangat efektif. Hasilnya ini. Oleh karena itu, maka studi ini akan mencoba lebih mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kegiatan dakwah melalui media ini. Gitu. Jelas nggak? Itu bersifat formal namanya. Artinya gagasan awalnya disajikan berdasarkan dari hasil rekomendasi penelitian yang sudah ada. Misalnya Roni ingin meneliti YouTube. Nah, dia mengawali dari sumber masalah penemuan formalnya itu misalnya ada orang yang pernah meneliti Twitter, ada yang meneliti Instagram. Berarti kalau Instagram dan Twitter adalah media sosial, berarti YouTube juga media sosial bisa dong, bisa saya teliti. Gitu loh bahasa kasarnya. Jelas ya? Ya, Ada Pak. orang yang meneliti pesantren, ada orang yang meneliti misalnya masjid, ada orang yang meneliti sekolah. Berarti saya juga bisa dong meneliti misalnya majelis taklim. Ngerti maksudnya? Ada orang yang meneliti Muhammadiyah, ada orang yang meneliti Persis, ada orang yang meneliti misalnya NU. Berarti bisa juga dong kalau saya meneliti Matlaul Anwar. Kan sama-sama ormas. Jelas. Ini yang disebut dengan secara formal. Atau secara informal. Secara informal ini tiba-tiba misalnya Anda menemukan terinspirasi. Misalnya katakanlah Anda jalan-jalan, oh ternyata cara melihat misalnya fenomena yang ada ini ternyata tidak harus dikuantifikasi, ternyata unik juga kalau misalnya dikualifikasi. Misalnya begini, saya ingin melihat misalnya sejauh mana sih tingkat ketaatan orang dalam beribadah. Selama ini ketaatan orang dalam beribadah itu diukur misalnya dari cara berpakaian dan datang ke masjid. Apakah misalnya orang yang selama ini bagi-bagi makanan juga dianggap sebagai cermin tingkat kesolehan? Cara berpikir refleksi seperti ini tuh bisa menginspirasi juga hasil penelitian gitu loh. Jelas nih, gambaran sampai sini? Ya, Pak. Oke. Bisa ya cara membuat penelitian, masa penelitian. Baik. Siap untuk penemuan. Kita lanjut. Ini masalah penelitian. Seperti biasa, ada kamar yang disebut kamar kualitatif, ada kamar kuantitatif. Kalau Anda kualitatif penelitiannya, maka namanya latar belakang penelitian, bukan latar belakang masalah, awas. Jelas nggak maksudnya nih? Tapi kalau kuantitatif, misalnya pengaruh, misalnya acara kegiatan Mamah Dedeh terhadap pemahaman agama masyarakat, namanya kuantitatif, namanya latar belakang masalah. Bisa dibedakan ini? Jangan sampai keliru. Kalau kualitatif, maka yang ditonjolkan adalah apa yang melatar belakangi Anda meneliti itu. Kalau kuantitatif, apa sih yang menjadi masalahnya? Secara teknis, kalau penelitian menggunakan model atau pola kualitatif, itu penggunaannya menggunakan induktif. Sementara kalau kuant, itu justru digunakan menggunakan pola deduktif. Tahu bedanya kan antara induktif dan deduktif? Ya, dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Ya, kalau penulisan induktif itu berarti dari fakta ke teori. Berarti kalau penulisan deduktif dari teori ke fakta. Maka cara penguraiannya nanti, kalau induktif misalnya, berarti dari masjid ke teori pemberdayaan masjid.
Kalau deduktif berarti dari teori pemberdayaan masjid ke Masjid Al-Huda gitu loh. Jelas cara merunutkannya. Ya, Secara teknis, proposal biasanya dalam konteks penelitian kualitatif itu ditulis sangat ringkas. Sementara kalau dalam kuantitatif justru panjang lebar, dia harus detail. Sebab untuk lebih menjelaskan posisi di mana yang menjadi masalah penelitiannya. Secara spesifik, konten dalam LBP atau LBM itu di dalamnya sekurang-kurangnya mengandung 3 hal. Apa yang diteliti, mengapa kok itu diteliti, dan untuk kepentingan apa Anda melakukan penelitian itu. Jadi kalau misalnya Yopi ingin membuat misalnya proposal, pastikan dalam LBP atau LBM itu di dalamnya ada unsur apa yang diteliti, mengapa kok itu diangkat menjadi sebuah penelitian, dan untuk kepentingan apa penelitian itu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum dilanjut. Saya yakin pasti banyak informasi yang dianggap berbeda dengan informasi waktu di S1 dulu mungkin. ya Termasuk Pak, cara betul. memutuskan masalah. Ya, kerasa. Ya. Terutama tadi pas model penulisan ya, induktif, deduktif. Oh ternyata kalau induktif itu kan fakta, iya ya, dia dulu fakta baru teori. Ya. Deduktif dari teori baru ke fakta. Ya, Ya Pak. cara penulisannya kayak begitu. Jika kalau misalnya kita ingin penelitian kualitatif, berarti misalnya saya ingin meneliti katakanlah kegiatan dakwah di YouTube. Berarti YouTube-nya dulu yang saya teliti dong. Baru ke dakwah. Ya. Sementara kalau misalnya dalam deduktif, berarti dari teori-teori dakwah dulu baru ke YouTube. Jelas ya? Supaya kemudian secara struktur bisa kita jelaskan. Nanti saya kasih contoh di bawah, terutama yang contoh penelitian kualitatif. Karena rata-rata biasanya orang itu agak sedikit alergi kalau sudah berbicara soal kuantitatif, karena hubungannya dengan statistik, dengan angka-angka, dan lain-lain. Oke, lalu bagaimana cara membuat? Ini yang maksud dengan teknik menyusun LBP atau LBM. Jadi kalau misalnya Roni ingin membuat misalnya katakanlah latar belakang penelitian, ada cara mudah cara membuatnya. Pertama adalah susun pokok-pokok uraian dengan membuat proposisi. So, berarti kalau ujian kan suka membuat PowerPoint ya. Ya, suka buat. Nah, PowerPoint itu seperti ini maksudnya. Susun dulu. Yang kedua, perkuat setiap pernyataan itu atau teori-teori itu bisa dengan studi pendahuluan atau data-data yang dianggap mendukung setiap pernyataan kita. Misalnya saya menyatakan begini. Misalnya Indonesia selama ini misalnya termasuk negara yang mayoritas adalah umat Islam. Itu pernyataan saya. Hal ini didasarkan atas misalnya data BPS yang menyatakan bahwa bla 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 seterusnya. Itu yang mendukung. Jadi yang disebut dengan kutipan atau mengutip pendapat orang, mengutip teori, hakikatnya adalah memperkuat apa yang kita sampaikan. Jelas ya? Saya ingin menyatakan misalnya begini, bahwa sekarang ini adalah era diskusi, banyak melakukan proses terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Itu pernyataan awalnya. Lalu diperkuat pernyataan tadi itu dengan misalnya pendapat ahli. Kecenderungan misalnya era disrupsi ini misalnya sejalan dengan pemikiran atau pendapat yang disampaikan misalnya oleh si X yang menyatakan misalnya si George misalnya, sebut kita begitulah. Bahwa era disrupsi adalah bla 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 dan seterusnya. Jadi setiap pernyataan itu diperkuat dengan teori hasil pendahuluan. Kemudian yang ketiga, uraikan secara sistematis argumen-argumen yang dianggap logis, mengapa kajian itu layak diteliti. Jadi kalau saya misalnya meneliti tentang katakanlah
YouTube, alasan YouTube itu kenapa? Saya meneliti misalnya tentang kebijakan media, alasannya apa? Jelas ya? Dan kemudian akhiri setiap LBP atau LBM itu dengan menegaskan untuk apa. Kalau berbicara untuk apa, nanti di situ akan menegaskan soal kontribusi apa yang akan disumbangkan oleh kita dari penelitian yang akan dilakukan itu. Tadi kan di atas sudah saya jelaskan apa, mengapa, dan untuk apa. Ya, berarti di akhir, makanya di proposal di latar belakang penelitian ini jangan seperti lagi S1, selalu ada judul. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menuangkan lagi dalam sebuah judul. So, kayak judulnya gitu kan? Nggak usah lagi itu di S2 mah. Ya, rata-rata kan begitu tuh di S1. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah judul, misalnya perilaku keberagamaan kaum sosialita di Kota Bandung. Kan mis aya judulnya, kenapa harus ada judul lagi di latar belakang penelitian? Jelas. Harusnya di akhir pernyataan di latar belakang penelitian ini, Anda cukup menjelaskan, misalnya, studi tentang perilaku keberagamaan kaum sosialita menjadi aspek yang menarik untuk dikaji dan dibedah dalam sebuah penelitian. Pengkajian tentang perilaku keberagaman kaum sosialita paling tidak akan lebih memberikan gambaran secara lebih komprehensif bagaimana dinamika keberagamaan di kalangan kaum urban. Kan bisa gitu. Jadi tidak mesti oleh karena itu penulis dan peneliti tertarik. Sekali lagi, tidak boleh ada kata-kata penulis, peneliti, penyusun, awas. Apalagi ada kata-kata kita. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik. Selanjutnya penulis menuangkan dalam sebuah judul. Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya penulis menuangkan pertanyaan sebagai berikut. Selalu ada kata-kata itu. Hilangkan itu. Jadi kalau yang sekarang belajar sama saya, nanti proposalnya masih ada kata-kata penulis, peneliti, berarti Anda belum ngerti pembahasan ini. Jelas nih? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin bisa diulang kalimat penggantinya, Pak. Ya dirubah kalimatnya. Yang jelas nggak ada itu, contoh misalnya begini, yang biasa ya, yang biasa nih, biasanya, yang biasa. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah, kan suka begitu tuh, ya, rubah oleh Anda kalimatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan adalah bla 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 dan seterusnya. Ada nggak kata-kata penulis? Sama maksudnya? Sama. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, selanjutnya penulis menyimpulkan sebagai berikut. Kan suka begitu tuh. Ya, rubah kalimatnya oleh Anda. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu ada kata penulis. Kemudian saran. Selanjutnya penulis menyampaikan saran sebagai berikut. Itu pidato namanya. Rubah kalimatnya. Berdasarkan simpulan pembahasan penelitian di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut. Ada bahasa penulis? Ada, Pak. Jadi bahasa penulis, peneliti, penyusun hanya ada di kata pengantar, saya katakan. Dengan telah selesainya tesis ini, selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih, 1, 2, 3, Bandung. Tanggal sekian, Iis Anugrah Rahmat Hidayatullah. Jelas? Penulis. Tapi kalau sudah bab 1 sampai bab akhir, tidak ada istilah kata-kata penulis, penyusun, peneliti. Karena ini bukan cerpen. Apalagi ada bahasa kita. Jelas ya? Bisa diikuti? Kalau teknik penyusunan latar belakang penelitian atau masalah ini dipakai untuk kegiatan ceramah, Bisa saja. biar lebih menarik. Gitu. Iya, menarik. Bisa. Misalnya begini, Roni jadi khotib. Ya. Kan tidak membawa kertas 1 lembar. Ya. Hanya membuat poin-poinnya saja kan? Betul. Poinnya misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tapi kalau diceramahkan bisa 15 menit lebih kan?
Bisa lebih. Betul nggak? Itulah yang saya maksud dengan menyusun proposisi. Jadi ada guide-nya, dari mana kita memulai dan bagaimana cara kita mengakhiri. Untuk proposisi itu bisa berbentuk pernyataan-pernyataan tadi gitu Pak Dokter ya. Ya, bisa pernyataan-pernyataan itu. Tapi nanti diperkuat dengan teori dan hasil studi pendahuluan. Ya. Oh, iya, siap. Untuk lebih memastikan, ini contoh nih. Tapi ini contoh ya. Anda harus bisa membuat contoh lebih bagus dari saya. Ini contoh. Terbaca nggak? Bisa dilihat. Ya, terbaca. Misalnya begini, saya akan melakukan penelitian. Judul besarnya adalah dakwah digital. Studi aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di media sosial. Misalnya judulnya begitu ya. Contoh, ini namanya juga contoh. Saya harap Anda bisa membuat contoh lebih bagus. Namanya juga contoh. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana Pak cara saya membuat latar belakang penelitian? Kalau Anda bimbingan ke dosen pembimbing, selalu kalimatnya, apa yang menjadi masalah Anda? Gitu loh, kan selalu begitu. Apa masalahnya? Nah, saya ingin menjelaskan tahapan dan cara. Ini yang disebut dengan proposisi itu ada 5 ini, Roni. Tapi kalau 5 ini saya tulis itu bisa lebih dari 7 halaman. Jelas? Tapi kalau ini saya tulis bisa lebih dari 7 halaman. Contoh yang pertama, Ustadz Adi Hidayat adalah praktisi dakwah yang sangat terkenal. Karena salah satu di antaranya karena beliau adalah materi-materinya mudah dipahami, kemudian detail cara penyajiannya, mudah dicerna, ya. Dan oleh karena itu maka dia termasuk dai yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Perkuat dengan data atau hasil penelitian orang lain yang mengulas secara spesifik bahwa itu tipenya seperti itu gitu loh. Ngerti? Saya kasih contoh kalimatnya begini. Ustadz Adi Hidayat adalah salah seorang praktisi dakwah yang selama ini memiliki misalnya pengikut yang sangat besar. Dari banyak beberapa kasus, misalnya Ustadz Adi Hidayat, dari gaya penceramah dan gaya bicaranya sangat mudah dicerna, detail cara penjelasannya, dan segala macam. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya selama ini Ustadz Adi Hidayat menjadi salah seorang figur yang begitu sangat diminati. Hal ini diperkuat misalnya dari beberapa hasil stimulus, ternyata penelitian banyak menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas atau tingkat popularitas misalnya Ustadz Adi Hidayat misalnya bisa dapat menyamai setingkat misalnya Abdullah Gimnastiar dan Kiai Haji katakanlah Miftah Farid. Malah misalnya studi yang dilakukan oleh CX misalnya menunjukkan dan menempatkan Ustadz Adi Hidayat sebagai salah seorang dai muda misalnya di Indonesia. Ngerti maksudnya? Ya, sudah ada ini yang mendahului yang Nah, meneliti. cara ngejelaskan kadinya pintu masuknya kayak gitu. Ya. Jelas is. Yang kedua, popularitas Ustadz Adi Hidayat sebagai dai tidak bisa dilepaskan dengan aktivitasnya di media sosial, ya, seperti di YouTube, seperti segala macam. Perkuat dengan data, ya, baik data yang dimiliki oleh oleh akun misalnya misalnya, termasuk misalnya jumlahnya follower. Ngerti nggak maksudnya? Setelah menjelaskan tadi itu lebih dari 1 halaman itu, saya ngomong lagi, misalnya. Sebagai seorang dai yang memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi, misalnya, ternyata pengembangan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak hanya misalnya menggunakan dakwah secara tatap muka, bahkan dalam beberapa aspek Ustadz Adi Hidayat sudah merambah melalui menggunakan media sosial. Hari ini dapat dilihat misalnya dengan adanya akun YouTube misalnya yang dimiliki oleh Ustadz Adi Hidayat. Ustadz atau misalnya akun YouTube yang dimiliki Ustadz Adi Hidayat ini misalnya ternyata memiliki jumlah follower yang sangat banyak. Bahkan tidak kurang misalnya ada mencapai misalnya 10.000. Jelas. Hal ini seperti yang digambarkan oleh misalnya dalam misalnya katakan hasil penelitian yang dirilis oleh Simsalabim ternyata menunjukkan ya, perkuat dengan data itu. Jelas. Jadi setiap kita ngomong ada data gitu ya, Asbun. Paham maksudnya nih? Siap. Pernyataan diikuti dengan data. Kemudian yang ketiga, dakwah di media sosial itu menjadi salah satu bentuk dakwah digital seiring dengan perubahan
preferensi masyarakat dalam era disrupsi, termasuk dalam hal keberagamaan. Perkuat pernyataan ini dengan pendapat ahli. Ya, jelas. Kenapa kok mulainya dari Ustaz Hidayat? Kan kualitatif, kualitatif berarti dari fakta dulu. Ke teori. Sekarang kita mau masuk ke teori dakwah di media gitu loh. Paham maksudnya? Ngerti? Siap. Kualitatif. Kan kualitatif. Kalau misalnya pengaruh ceramah Adi Hidayat di YouTube terhadap, berarti dari dakwah di media sosial dulu, baru ke Ustaz Adi Hidayat. Ngerti maksudnya? Dari data ke fakta. Oke, paham? Jelas ya? Gampang kan? Nah, kemudian yang keempat, tadi kan karena di LBP itu harus ada apa, mengapa, dan untuk apa. Di keempat itu menjelaskan kepada mengapa. Studi aktivitas dakwah di media sosial seperti itu menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian. Berarti ini kan kaitannya sebagai mengapa. Posisinya mengapa kan? Nah, kita bisa mengatakan begini, studi terhadap aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di YouTube misalnya, paling tidak menarik dikaji dalam sebuah penelitian. Kajian terkait dengan ini untuk lebih memberikan gambaran lebih komprehensif terkait dengan bagaimana dinamika dakwah di sejumlah media-media sosial. Hal ini paling tidak akan lebih memberikan gambaran secara membuka, secara lebih komprehensif terkait dengan bagaimana aktivitas dakwah di era disrupsi. Kemudian yang kelima, ini terkait untuk apa. Kajian dakwah di media sosial diharapkan dapat memperjelas bagaimana sebenarnya penggunaan media sosial digunakan untuk kepentingan dakwah, di samping misalnya juga untuk lebih bagaimana menempatkan posisi medsos selama ini, selain digunakan untuk kepentingan seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jelas? Gampang ini? Bisa cara membuat LBP-nya? Secara teori insya Allah, cuman harus terus diasah ini. Ya. Diasah kepekaan. Kamu paham? Ada gambaran? Insya Allah, Pak. Pelan-pelan, Pak. Harus, jangan pelan-pelan. Kata Bapak kan harus paham dulu kan yang penting. Oh iya, setelah lama baru langsung bisa jalan. Tapi ini bisa. Itu ahli, Pak, suhu tuh. Insya Allah. Belum belajar gitu. Jadi inilah cara membuat LBP. Makanya ketika nanti membuat PowerPoint ketika seminar atau sidang, itu cukup hanya sebatas itu saja. Narasinya yang panjang gitu loh. Jelas? Narasi yang panjang itulah yang disebut dengan cara menuangkan. Memang ini agak kesulitan. Karena kesulitannya kenapa? Karena membuat laporan penelitian ini ada 3 keahlian langsung yang digabungkan. Keahlian mikir, keahlian ngomong, keahlian nulis. Jadi sekali lagi, kenapa misalnya membuat tesis, membuat skripsi, SKS-nya lebih besar dan lebih banyak, karena dia memadukan 3 keahlian secara khusus. Mikirnya kudu benar, ngomongnya kudu benar, nulis kudu benar. Sebab ada orang yang mikirnya nggak sekarti, omongan Pak Jenderal yang ngalamun nulis, ngerti gimana mulainya itu. Ya. Jadi kalau saya tanya, Pak ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, lamun mulai, di mana mulai? Selalu begitu. Ya, Yopi juga sama menurutnya. Ya, saya paham sebenarnya, tapi kalau saya menilai ini kira-kira dari mana memulainya? Itu makanya kenapa dalam metode penelitian ini sebenarnya menggabungkan 3 keterampilan langsung. Keterampilan filsafat berpikir, ya, bagaimana cara kita menstrukturkan logika berpikir yang logis itu, kemudian menuangkan secara oral, karena nanti kita akan ditanya, akan mempresentasikan, kemudian menulis sampai orang ngerti apa yang ditulis oleh kita. Makanya ini tidak mudah dan tidak semua orang bisa menjadi magister tuh karena begitu. Makanya saya bilang, pernah saya kasih contoh, ada orang yang
mikirnya bagus tapi ngomong baceprot, nggak bisa, nggak jelas gitu. Ya, ada orang yang ngomongnya bagus, gitu, mikirnya bagus, tapi nulis dia nggak bisa. Ya, tapi ya ada kan. Nulis mah pintar, bisa berpuisi segala macam, kan udah ngomong 5 menit ge, bosan. Kan begitu ya, macam-macam. Jadi itulah kita dilatih, ya, dan kemudian diberikan stimulus bagaimana cara otak kita berpikir dituangkan dalam sebuah tulisan, disajikan melalui bahasa verbal. Oke, ini dengan contoh LBP. Kenapa dikatakan contoh LBP? Tentu saja karena sebagian besar teman-teman tambahnya akan lebih mengarah ke kualitatif. Walaupun sebenarnya sangat terbuka peluang untuk juga membuka penelitian LBM, ya, kuantitatif, latar belakang masalah. Sekali lagi ini hanya sekedar contoh, dan tentu orang yang baik itu adalah orang yang bisa membuat lebih baik dari contoh yang dibuat. Kalau contohnya dianggap jelek, Anda harus membuat lebih bagus. Tapi kalau yang Anda buat ternyata jauh lebih jelek dari contoh, berarti itu kayak kemajuan. Jadi harus lebih meningkat, lebih bagus. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh. Makanya 5 poin ini, kalau saya tulis itu bisa lebih dari 5 sampai 7 halaman. Gitu loh. Di situ ada pendapat si George, di situ ada pendapat si Michael, di situ ada pendapat Sylvia Moss, di situ ada pendapat Daudin Rahmat, di situ ada pendapat Unto Wijoyo, mungkin di situ juga ada pendapat Mukholis Majid, dan macam-macam. Padahal hanya sebatas begini. Mungkin di situ ada data BPS, mungkin di situ ada data Kompas, mungkin di situ ada data CNN, mungkin di situ ada data macam-macam. Ya, yang jelas bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu ditunjang dengan data sesuatu. Nah, ini maksudnya kenapa posisi kutipan itu, ya, kita mengutip pendapat orang itu sesungguhnya adalah semata-mata untuk lebih memperjelas bahwa apa yang kita sampaikan ini berbasis pada data. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini baru cara membuat latar belakang penelitian. Ya, Pak Dokter, jadi setiap titik mau ke kalimat berikutnya itu harus nyambung gitu. Iya, harus nyambung. Terus mendalam gitu. Karena pas waktu skripsi mah titik nadia masalah datang lagi masalah baru. Iya. Termasuk begini, tolong juga diperhatikan oleh teman-teman semua. Seringkali banyak yang diabaikan itu soal teknis ya, walaupun sebenarnya untuk di S2 harus sudah pada paham semua. Terkait cara penempatan kata sambung yang seringkali disimpan di awal kalimat. Awas ya, cara menempatkan kata maka, sehingga. Itu jangan di awal kalimat. Jelas nggak nih? Iya. Jadi kalau kata maka itu jangan di awal kalimat. Kalau awal kalimat berarti M-nya jadi M besar, kapital kan? Kalau sehingga berarti jadi apa? S-nya besar. Padahal kata maka dan sehingga itu terkait dengan kalimat sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jika cuaca mendung, maka akan turun hujan. Jelas? Jelas. Kata-kata akan turun hujan itu penjelasan dari mendung. Tapi kalau Anda tulis, jika cuaca mendung, titik. Maka akan turun hujan, jadi dia menggunakan kalimat baru. Nah, ini hal-hal teknis yang tidak jarang, ya, seringkali terjadi juga di kalangan teman-teman mahasiswa. Kata sambung, dan, juga, ya, serta, itu kata sambung tidak boleh disimpan di awal kalimat. Kata seperti, kata misalkan. Jadi kalau saya membicarakan misalnya, di antara sekian banyak misalnya makhluk ciptaan Allah, ada yang disebut dengan unggas. Unggas itu misalnya adalah, itu gabungan masih penjelasan unggas. Bukan, misalnya adalah, jadi awal lagi dia. Makanya itulah berbedanya antara penulisan bahasa jurnalis, bahasa prosa, bahasa ilmiah, dan bahasa yang lain, ada kode etiknya.
Kalau misalnya Yopi membuat laporan menggunakan bahasa dan di awal kalimat relatif nggak ada masalah. Bahasa jurnalistik adalah bahasa populer. Yang penting mengenai dibaca we gitu. Tapi yang namanya bahasa akademik, bahasa ilmiah, ada aturan-aturan mainnya. Karena biasanya setiap kata punya makna. Ini terkait dengan mana ini terkait dengan mana ini. Dan kalau di bahasa jurnalistik bukan soal di makna di situnya, tetapi soal di konten isinya. Betul nggak? Ya. Saya menjelaskan peristiwa misalnya tabrakan lalu lintas, bahwa saya akan menjelaskan dari mulai apa dan seterusnya. Yang jelas bahwa peristiwanya tersampaikan. Tapi kalau dalam konteks penelitian bahasa akademik, ada aturan-aturan mainnya. Bagaimana penempatan satu dengan yang lain. Saya, Yopi, Iis, dan Roni. Berarti beberapa orang kan, begitu ya? Tapi kalau disimpan, saya, Yopi, Iis. Dan Roni, dan Roni itu akhirnya menjadi orang baru. Padahal dia menjadi bagian dari situ. Makanya ini soal-soal teknis yang harus dipastikan oleh teman-teman, dipahami betul kata-kata seperti ya, maka, sehingga itu tidak boleh disimpan di awal kalimat. Ya. Termasuk kata-kata sambung. Ya kata sambung itu banyak ya, ada dan, atau, kemudian apa lagi, juga, serta. Ya. Jelas ini terkait dengan itu ya? Ya. Sudah bisa bisa ada gambaran lah kurang lebih. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum saya lanjut. Ini Pak, kalau misalkan nemu kata ini dengan demikian itu juga termasuk kata sambung atau Kalau dengan demikian dia bisa di awal kalimat. bisa ya? Tapi biasanya kalau dengan demikian itu dia berisi simpulan sebetulnya dari penjelasan di atas. Dengan demikian berarti dia sudah menyimpulkan, sudah spesifik. Jangan meluas lagi. Misalnya begini, Capi menjelaskan, dakwah menurut si A adalah dakwah, menurut si B adalah dakwah sekian. Dari beberapa definisi yang disampaikan ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah, itu sudah spesifik, berarti sudah mengkerucut. Itu bisa disimpan di awal kalimat. Oke, yang lain? Saya anggap sudah ngerti dan sudah paham. Makanya minggu depan sudah langsung uji coba 4 orang. Satu lagi Pak, Tanggal 22. terkait teori nih Pak, kalau misalkan di sini kan ada kata dakwah dan digital gitu. Ya. Ini kita harus menggunakan dua teori tentang dakwah dan digital atau boleh salah satunya, karena waktu D1 juga sempat ada berbeda pandangan gitu. Misalkan Ya. harus dua-duanya atau harus salah satu Bukan gitu. berarti kalau ada judulnya seperti begini kita menggunakan teori dakwah dan teori digital. Tidak seperti begitu. Kalau dakwah digital maksudnya apa? Aktivitas dakwah menggunakan media atau berbasis pada digital. Pertanyaannya, kalau digital itu teori apa? Komunikasi massa. Jelas maksudnya. Jadi jangan mencari teori dakwah adalah digital adalah. Teori besarnya adalah membicarakan soal bagaimana proses komunikasi massa, karena digital itu bagian dari kegiatan komunikasi massa. Berarti dalam kegiatan komunikasi massa, dakwah kan bisa saja diganti dengan politik. Dengan ekonomi bisa nggak? Ya kan sama saja. Ekonomi digital, politik digital, sama-sama saja. Ya. Jadi bukan terjebak di aspek itunya, hanya ketika sudah membicarakan proses
digitalisasi, nanti di situ dikaitkan dengan pasti beda dengan ekonomi digital, pasti beda dengan politik digital. Kalau dakwah digital pasti seperti ini, kalau ekonomi digital pasti seperti ini. Selalu dikaitkan dengan karakteristik. Begitu, Cep. Apakah karena sudah menjadi ilmu ya gitu Pak Dokter ya? Ya. Ya, makanya kan saya bilang kan kalau sudah ada yang jadi kata majemuk jangan diterjemahkan lagi satu-satu. Jangan dakwah adalah digital adalah, karena beda. Tapi kalau dakwah digital sama seperti media sosial, jangan sampai media adalah sosial adalah. Beda nggak artinya? Beda. Media adalah sosial adalah. Media sosial artinya apa? Kegiatan sosial yang dilakukan di Paham media. nggak maksudnya? Ya. Jelas nggak nih? Ada media online. Media adalah online adalah. Tapi kalau media online artinya apa? Nah, jadi jangan terjebak di aspek-aspek yang sudah menjadi kata majemuk gitu loh maksudnya. Biasanya kalau miskin pembahasan Pak suka terkeret ke arahnya gitu. Ya itu makanya justru kadang-kadang seringkali banyak terjadi, sekali lagi ya, saya ingin mengkritisi waktu di S1, kenapa ada pengalaman di S1 ini ya. Rata-rata begitu, jadi seperti ketika membicarakan soal katakanlah komunikasi massa, selalu pengertiannya komunikasi adalah, massa adalah. Padahal komunikasi massa adalah. Komunikasi interpersonal, komunikasi adalah, interpersonal adalah. Ya kan? Termasuk juga media massa, media adalah, massa adalah. Padahal media massa adalah. Ya, contoh sederhana kan kita tidak pernah mendefinisikan rumah sakit dengan rumah adalah sakit adalah. Tapi rumah sakit adalah. Rumah makan adalah. Ya. Tapi kalau dipisah-pisah maka artinya kan sangat berbeda. Rumah adalah tempat untuk tinggal, makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi air rumah makan, jelas nggak maksudnya? Kita bisa mendefinisikan rumah makan itu setelah tahu aktivitas rumah, aktivitas makan gitu loh maksudnya. Maka ketika kita ditanya apa itu rumah makan, kita bisa mendefinisikan rumah makan. Sebab kita tidak mungkin bisa mendefinisikan rumah makan kalau kita tidak tahu apa yang disebut dengan rumah, apa yang disebut dengan makan gitu lah Cepi. Kita tidak mungkin menggunakan teori tentang dakwah digital kalau kita sejak awal tidak ngerti apa itu dakwah, apa itu digital. Itu udah rumus gitu. Tapi kalau sudah Betul, dakwah Pak. digital adalah. Karena biasanya suka ini juga Pak, berangkat dari pengertian secara etimologi baru ke terminologi gitu. Ini kan terjebak seperti pembahasan Ya, filsafat nah aja mudah-mudahan gitu makanya juga, saya gitu. doakan tidak kembali kepada jalan yang sesat seperti yang dulu lah. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang lurus. Jadi kesesatan yang lama itu mudah-mudahan hanya cukuplah sampai di S1 saja. Oke, yang lain silakan. Ada. Baik, saya lanjut. Di fokus penelitian. Setelah latar belakang penelitian, kita masuk ke fokus penelitian. Kalau di kualitatif namanya fokus penelitian, tapi kalau di kuantitatif namanya perumusan masalah. Beda. Tadi latar belakang masalah berarti perumusan masalah. Jelas ya? Kalau Anda penelitiannya kuantitatif, ya, jangan pernah sekali-kali dipakai di penelitian kualitatif. Bagaimana efektivitas dakwah, tapi kualitatif nyambung tah. Kalau ada fokus penelitian nanya pengaruh, nanya hubungan, nanya perbedaan, itu berarti salah kamar namanya itu. Jadi kalau pertanyaan kualitatif, itu pertanyaannya bersifat deskriptif. Makanya tidak heran penelitian kualitatif sering disebut penelitian deskriptif, bukan analisis deskriptif, bukan. Penelitian deskriptif. Sekali lagi, kata-kata tanya bagaimana itu deskriptif.
Saya kasih contoh. Mahal mana motor dengan mobil? Roni, mahal Mobil. mana motor dan mobil? Mobil. Mobil. Itu kuantitatif tuh namanya. Jelas? Ya, Tapi kalau pertanyaan saya begini, bagaimana cara mengendarai mobil? Itu deskriptif. deskriptif. Bersifat deskriptif. Jelas. Jadi kalau pertanyaan kualitatif, biasanya katanya bagaimana. Makanya tidak ada istilah kata-kata sejauh mana. Jelas ini, yang namanya fokus. Apa sih yang menjadi fokus penelitian itu? Fokus penelitian ini adalah apa yang menjadi aspek dalam konteks kegiatan yang akan kita teliti. Saya kembali ke contoh di atas. Kira-kira kalau judul begini, apa yang menjadi fokusnya? Anda akan bertanya apa di sini? Ini kan kualitatif. Kalau judul begini, kira-kira kita akan bertanya apa di fokusnya? Bagaimana? Ya, tentang apa? Langsung ada yang Gimana silahkan. kenapa kalau sama kayak tujuannya jadi di fokus penelitian sama tujuan itu kayak kan di nomor 5 tuh ada bagaimana penggunaan media sosial untuk kepentingan keagamaan pada dakwah Ustadz Adi Hidayat kayak gitu bisa nggak Pak atau misalnya Itu makan untuk kepentingan. Kalau poin yang kelima sebenarnya ini untuk membantu Anda nanti di kegunaan penelitian gitu loh. Yang saya maksud adalah kalau judulnya begini, LBP-nya seperti ini, Anda mau bertanya apa? Itu difokus gitu loh. Paham nggak maksudnya? ya. Ngerti? Ya. Judulnya dakwah digital, studi aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di media sosial. Ya, jelas ini kan judulnya nih. Ini latar belakangnya sudah dijelaskan segala macamnya kan. Oke. Sekarang bagian fokus. Anda mau bertanya apa kalau judulnya begini dan latar belakangnya seperti ini? Udah ngerti tadi gimana sih? Langsung ke bagaimana secara garis besar bagaimana dakwah Ustadz Adi Hidayat di YouTube gitu mungkin Pak ya. Iya, makanya apa yang mau dipersoalkannya? Kan mau diteliti. Strategi Pak paling Pak. Bagaimana strategi dakwah? Bukan strategi dakwah. Kan judulnya begini, latar belakang masalahnya seperti ini. Pertanyaannya sekarang difokus, Anda mau bertanya apa? Berarti Supaya lebih fokus gitu loh. Tahu ini fokus. Contoh silah begini. Kalau misalnya Di ruangan Anda, saya katakan begini, sebutkan alat-alat elektronik yang Anda lihat di kamar Anda sekarang. ya misal laptop, handphone, sebutin. Itu yang disebut dengan fokus tuh namanya. Oke. Berarti kasur, sofa, bantal, dan segala macam, jika itu bukan alat elektronik, tidak menjadi fokus perhatian Anda. Ngerti maksudnya? Ya. Jelas? Ya. Berarti kalau di dakwah digital, bagaimana aspek-aspek YouTube sebagai media sosial itu digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk kepentingan dakwah? Apa yang Anda lihat di situ? Itu jadi fokus gitu loh maksudnya. Dakwah digitalnya. Paham maksudnya? Iya, Pak. Ke gambar. Oke. Gimana Supari? kalau misalnya sejauh mana intensitas dakwah Ustadz Adi Hidayat sendiri Pak, seperti itu sudah termasuk fokus belum Pak? Enggak kayaknya. Intensitas. Intensitas termasuk fokus tidak?
melakukan Jadi kan saya kasih contoh istilah. aktivitas dakwah. Di kamar yang Anda lihat itu, coba saya minta Anda fokus. Sebutkan alat-alat elektronik. Karena di kamar itu yang dilihat oleh kita tidak hanya satu barang, tapi lebih dari puluhan barang bisa dilihat. Betul Silah ya? Ya, Betul. Tapi saya ingin fokus sekarang. Fokusnya adalah ke alat-alat elektronik. Berarti alat elektronik itu apa? Handphone, laptop sama AC, handphone. TV, misalnya. Katakan begitu ya. Apalagi misalnya komputer. Artinya bantal, kasur, sofa, dan segala macam, selama itu yang kita lihat tapi bukan alat elektronik, maka itu tidak menjadi fokus pandangan kita. Berarti ini Pak, kalau misalnya media sosial apa saja yang dipakai Ustadz Adi Hidayat untuk berdakwah Pak? Kan udah YouTube. Kan judulnya kan begini, dakwah digital, studi aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di media sosial. Berarti pertanyaan sederhananya begini, bagaimana sih media sosial itu digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk kepentingan dakwah gitu loh. Sehingga kepentingan dakwah itu disebutnya dakwah digital gitu loh, ngerti nggak Supari? Paham ya? Oleh karena itu, apa saja sih yang bisa kita amati untuk kita teliti? Ya tadi kembali ke masalah penelitian kualitatif kan, dari faktanya dulu apa kan gitu ya. Nah ini kan sudah bicara fokus nih, sudah bukan lagi bicara fakta dan latar belakang. Apa fokusnya kira-kira? Fokusnya Pak, fokusnya bagaimana dakwah digital yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jangan nanya lagi judul. Berarti kalau nanya lagi judul namanya nggak fokus. Nah, kenapa pada ngerti tadi penjelasannya gimana sih? Bocorannya ini Pak, bocorannya. Iya kan saya kasih contohnya begini. Ini bocorannya nih. Media sosial itu digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu untuk kepentingan dakwah gitu loh. Sehingga definisinya menjadi dakwah digital. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Sekarang kalau media sosial digunakan untuk kepentingan dakwah, kira-kira ada apa aja sih di situ? Fokus. Ayo. Sabar kali dikasih bocoran, masa nggak ngerti? Ayo, silah, masa? Misalnya begini, Prof. Ya. Misalnya bagaimana cara Adi Hidayat menjelaskan tema anu misalnya di di kajian YouTube. Misalnya begitu, bagaimana cara Adi Hidayat menjelaskan tema atau praktek wudhu misalnya. Oke, berarti satu katakanlah kita sebut. Saya kasih contoh bocoran. Misalnya adalah penyajian materi. Menjadi fokus penelitian kita. Berarti pertanyaan Kalau segmentasi, yang pertama Pak, adalah bagaimana penyajian materi-materi dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di YouTube. Jangan lagi bawa-bawa digital, dakwah digital. Ngerti nggak maksudnya nih? kalau segmentasi Pak mungkin dari kalangan usia berapa itu Bisa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Selama bahwa itu menjadi fokus kita. Makanya saya katakan tadi, di fokus teh, di sini, sebelum Anda bertanya itu, harus ada semacam prolog. Sebelum langsung pertanyaan gitu Pak ya? Ya, misalnya begini, uraian di atas menunjukkan bahwa aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di YouTube sebagai sebuah media sosial paling tidak dapat dilihat dari beberapa hal. Satu adalah penentuan segmentasi, yang kedua adalah penyajian materinya, yang ketiga adalah teknik penyampaiannya, yang keempat segala macam. Oleh karena itu pertanyaannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita membatasi fokusnya ada 4, berarti pertanyaannya 4, Supari. Jadi kalau Silah membatasi pertanyaannya, identifikasinya ada 5, berarti pertanyaannya ada 5. Jadi bukan mesti harus 3. Ngerti? Tergantung. Dan tidak lagi bawa-bawa judul.
nggak masuk. Kalau judul tuh seperti ini mungkin ya, seperti tadi apa saja yang ada di kamar silah mungkin itu Pak ya. Iya, Jadi gitu. terlalu umum ya. Terlalu umum. Kalau Nah, yang bertanya diminta lagi di situ elektronik. namanya belum fokus. Hmm. Makanya kenapa ada istilah fokus penelitian, supaya penelitian itu tidak kemana-mana. Iya, lebih nembak. Ya, lebih spesifik. Karena Nah, tadi kan saya katakan, di kamar sila itu sila melihat segala ada. Itu puluhan mata, itu puluhan benda, itu bisa dilihat oleh kita. Betul nggak? Sekarang, kita sedang online. Mata Anda tertuju kepada laptop. Yang dilihat adalah ini. Padahal sekeliling kita juga kita ketahui. Kita tahu ada gerakan, ada aktivitas di kanan kiri, di belakang, dan di depan kita. Tapi kenapa tidak pernah kita perhatikan? Karena tidak menjadi fokus perhatian kita. Ngerti maksudnya? Ya. Paham sih lah, ada gambaran? Iya, Bapak. Padahal mata kita ini punya jangkauan lebih banyak. Nah, maksudnya dalam konteks penelitian, data itu kan banyak tentang kegiatan Adi Hidayat itu. Adi Hidayat pendidikannya di mana, Adi Hidayat proyeknya siapa, Adi Hidayat mantannya siapa, Adi Hidayat istrinya siapa, tinggalnya di mana, kan data itu banyak. Tapi itu diabaikan oleh kita, karena itu bukan fokusnya. Karena fokusnya adalah bagaimana dakwahnya di YouTube, kan gitu. Ngerti maksudnya? Kalau misalkan ini seperti hanya unsur-unsur dakwah, seperti kan ada dai-nya, ada mad'unya, ada madahnya, itu bisa ditanyakan semuanya juga mungkin. Kan sudah jelas kan namanya dai-nya di situ Ustadz Adi Hidayat. Ya. Nah, berarti Kenapa harus nanya lagi siapa dai-nya? Ya ini mah unsur-unsurnya mad'u, misalkan madahnya, Ya. metodenya, seperti itu. Ya, judul kecil itu kan sudah menunjukkan ini. Lihat Roni. Judul kecilnya sudah jelas kan? Studi aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat. Berarti Adi Hidayat di situ menjadi dai, menjadi komunikator. Ya, tinggal menjelaskan unsur-unsur yang lainnya yang jadi fokus penelitian gitu ya. Makanya tadi itu saya katakan di fokus. Kalau fokus kan tergantung apa yang mau kita lihat. Gitu loh. Ya. Jangan maksudnya. Jadi jangan lagi nanya bagaimana dai, ngespugu kan dai nanti Ustadz Adi Hidayat. Media apa yang digunakan? Kan ngespugu dunia ke YouTube. Paham maksudnya? Jadi sejak awal sudah spesifik. Berarti indikator-indikator dari aktivitas berarti ya, Prof ya? Ya, ini kata aktivitas. Apa kira-kira aktivitas? Ya, betul ya. Artinya kan bisa banyak kan ya, bisa. Ya, makanya tadi perlu ada prolog. Di fokus itu sebelum bertanya, jelaskan dulu kira-kira aktivitas dakwah di media sosial itu apa aja sih? Misalnya contoh, ini namanya juga contohnya, supaya untuk lebih paham saja. Misalnya 1 searching, 2 akses, 3 loading, misalnya. Berarti itulah yang ditanyakan di fokus. Jelas maksudnya nih. Ada gambaran? Bisa loh. Ya. Aku sih yes. Bentar kan ayah dijelaskan masih gak ngerti ya, tapi sekarang hashtag-nya. Ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Jadi dalam konteks yang tadi, kenapa fokus itu menjadi sangat penting? Fokus untuk lebih membatasi dan lebih mengarahkan kita untuk tidak mencari data kemana-mana. Jelas? Nah, yang ketiga fokus itu terkait dengan paradigma. Paradigma itu begini, saya contoh. Ini misalnya handphone. Ya. Ini handphone. Saya tanya pertanyaan begini, apa itu handphone? Bertanya apa itu? Apa itu handphone? Lalu saya rubah kalimatnya. Sekarang, tadi apakah itu handphone? Jawabannya ya dan tidak. Ya. Tapi kalau saya tanya misalnya, bagaimana cara kerja handphone? Jelas nggak? Ya. Sama nggak jawabannya? Beda. Ngerti maksudnya? Paham nggak? Iya. Iya. Tinggal diaplikasikan nanti. Jelas ya lah? Iya, Pak. Saya tanya misalnya begini, apa itu pulpen? Pulpen adalah ini. Apakah itu pulpen? Jawabannya ya dan tidak. Ngerti? Makanya diusahakan di pertanyaan peneliti itu jangan menggunakan kata-kata apakah, karena jawabannya ya dan tidak.
Apakah Silah perempuan atau laki-laki? Jawabannya perempuan atau laki-laki jelas. Hmm. Tapi apa itu perempuan? Perempuan adalah Ngerti? Panjang kan? Panjang. Oke. Sekarang saya rubah lagi. Bagaimana menjadi perempuan yang baik? Lebih Panjang lagi. lagi. caranya ya. Ngerti maksudnya? Itulah yang disebut dengan terkait paradigma kualitatif dan kuantitatif. Jelas, kalau kita penelitiannya kualitatif, maka jangan ada pertanyaan sejauh mana efektivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat misalnya terhadap peningkatan jumlah follower. Itu namanya jadi kuantitatif. Jelas? Kalau pengaruh X terhadap Y, hubungan X dengan Y. Jelas? Efektivitas X terhadap Y. Perbedaan A dengan B. Perbandingan antara X dengan Y. Jelas? Jadi itu asal nanya sebetulnya mah. Ngerti maksudnya nih? Kan selama ini mungkin asal nanya kayak gitu. Iya. Satu, bagaimana Udah langsung cari masalahnya aja. Iya, tadi itu. Makanya saya tidak heran kalau apa yang saya sampaikan di sini mungkin sebagian besar banyak dianggap berbeda dengan informasi pengetahuan penelitian seperti dulu waktu Anda di S1. Iya, beda, Pak. Ya. Saya nggak tahu apakah dosen. Salah niron gimana Pak? Hah? Salah niron skripsi itu. Kesalahan ini kesalahan jama'i. Ya murokab itu teh. Makanya saya sarankan teman-teman silahkan baca tesis, silahkan baca skripsi, tapi posisikan skripsi dan tesis yang Anda baca itu harus menjadi posisi tesis yang jelek. Ya. Kenapa kok jelek kan bisa lulus? Pan lulus teh aya anu lulus karena dipaksa, anu lulus karena maksakeun. Anu lulus karena memang dipaksa kudu lulus lamun teu jadi ngagokan batur, ada yang begitu. Jadi maksud saya, silakan baca, tapi posisikan sebagai karya terburuk. Maksudnya supaya Anda bisa membuat karya lebih baik gitu loh. Tapi rata-rata sebagian besar orang berpikir, Pan, yang sudah juga begitu, pas kan lihat yang sudah selesai. Ini sepuluh salah diturutan, itu yang disebut dengan kesalahan murokab. Jadi sistematis terus berunut ke anak incu. Jadi zaman dulu sampai sekarang begitu. Nah, kita rubah. Ya. Makanya kalau hasil pembelajaran metode penelitian sekarang ini, kalau Anda pakai untuk melihat skripsi Anda, dan Anda sudah bisa mengkritisi, tidak sesuai dengan apa yang Anda pahami, berarti sudah nambah ilmu. Ya. Jadi kalau sila sekarang belajar ilmu metodologi penelitian, baca lagi coba skripsinya. Kalau Anda sudah bisa menilai bahwa skripsi Anda ternyata bisa Anda kritisi secara objektif menurut informasi ilmu yang baru ini kita terima, berarti sudah nambah ilmu. Ya. Saya juga dulu begitu. Waktu ke S1, wah, sapa ngalusna. Begitu saya masuk S2, era malu saya melihat skripsi saya. Begitu saya beres S2, saya ikut S3. Ya. Nah, harus benikmah lah ya. Waktu S1 saya cum laude, S2 juga cum laude, S3 juga cum laude. Begitu saya sekarang sudah tidak lagi S3, saya tidak lagi ingin membaca disertasi saya. Padahal cek batu pang bagus. Nah, artinya, harus benikmahnya berarti pemahaman dan pengetahuan kita tentang ilmu itu bertambah. Ya. Dan kewajiban saya harus menjaga jangan sampai terjadi kesalahan murokab. Ya. Sebab nanti Anda akan punya anak cucu lagi dalam bentuk pembelajaran, mungkin buka di kelas, mungkin diajarkan kabatur, kan jadi cilaka 12. Ya. Misalnya Roni dapat informasi dari saya, terus disampaikan lagi ke mahasiswanya, terus akhirnya kan jadi kesalahan murokabnya di situ. Itu yang disebut dengan dola-dolalan sabila, jadi kesalahan menyesatkan. Distorsi. Ya. Oke, jelas ini untuk fokus. Bapak mau tanya, kalau yang tadi kan pendahuluan berarti pendahuluan fokus penelitian kan harus ada pendahuluannya atau pengantarnya. Di kuantitatif juga sama berarti entah kualitatif kuantitatif. Ya, sama persisnya kayak begitu. Hanya yang membedakan istilahnya. Kalau di kuantitatif namanya latar belakang masalah.
Kalau kualitatif, latar belakang Penelitian. penelitian. Kalau di kualitatif, fokus penelitian. Kalau kuantitatif adalah perumusan. Dan perumusan masalah atau fokus penelitian tidak selalu harus bertanya gitu loh. Tolong perhatian baik-baik. Karena rata-rata kan bertanya bagaimana ini. Tidak mesti saya katakan. Pak, saya mah nggak mau. Boleh. Misalnya begini. Berdasarkan uraian di atas, misalnya, ternyata bahwa rukun Islam yang harus dipahami oleh umat Muslim adalah ada 5. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena itulah maka fokus kajian penelitian ini akan lebih memahami dan lebih mendekati kajian rukun Islam yang 5 tadi. Titik. Cukup itu saja juga nggak ada masalah. Wah, keren itu. Tidak mesti harus 1. Bagaimana syahadat, bagaimana sholat. Tidak mesti juga gitu loh. Paham maksudnya? Cuma sebagian besar umumnya, namanya juga umum ya. Umum kan tidak selalu benar. Umumnya orang selalu menggunakan kata-kata tanya. Cuma kalau Anda menggunakan kata tanya, pastikan kata tanyanya harus sesuai dengan paradigmanya gitu loh. Jelas nih? Jadi kalau fokus penelitian Anda tidak dalam bentuk kata tanya, nggak ada masalah. Damal dosa, madoraka. Tapi kalau ingin menggunakan kata tanya, bagaimana syahadat, bagaimana sholat, bagaimana zakat, pastikan kalimat tanyanya bersifat deskriptif dan terkait dengan paradigma kualitatif. Jelas ya? Oke. Lumayan ya, Teh. Ngerti nggak ini? Bisa paham nggak? Ada yang bisa diserap. Oke, kita lanjut. Untuk sementara Anda pura-pura ngerti dulu deh. Ya. Panjang. Nah, sekarang paradigma nih. Di penelitian itu kan ada paradigma, ada pendekatan, ada metode, ada jenis. Betul ya? Pertemuan kemarin sudah kita singgung. Sekarang apa yang disebut dengan paradigma penelitian? Paradigma penelitian itu adalah banyak didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Ada yang mengatakan worldview, ada yang mengatakan kerangka pikir, ada yang mengatakan cara etis, macam-macam. Tapi saya merangkum dari beberapa pendapat para ahli yang disebut dengan paradigma itu pertama adalah a set assumption, seperangkat asumsi. Yang kedua adalah belief concerning, asumsi sesuatu yang dianggap sudah benar, sudah given. Ya. Jika kira ada yang masuk rumah di belakang, di depan. Depan. Depan biasanya. Ya, masuk rumah itu asumsinya masuk dari Depan. Di depan. Itu namanya asumsi yang dianggap secara benar gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya. Paham ya? Padahal rumah itu ada di samping, ada pintu belakang, betul nggak? Betul. Tapi ayo masuk rumah kudu di depan. Itu seperti dengan paradigma tuh, Ron. Jadi asumsi yang sudah dianggap benar, walaupun faktanya pintu masuk ke rumah itu ada dari samping, ada dari belakang. Jelas. Tapi orang yang dimaksud dengan masuk ke rumah itu pasti dari pintu depan. Itu yang disebut dengan asumsi yang dianggap benar, paradigma itu. Nah, paradigma ini sebetulnya pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya memiliki implikasi yang sangat berbeda dengan cara pandang hidup dia. Saya kasih contoh misalnya. Dulu juga pernah saya sampaikan waktu mata kuliah sosiologi antropologi. Sering makan silah di rumah makan Padang ya. Supari Anda sering makan di rumah makan Padang? Sering, Pak. Sering, Pak. Oke, sering ya. Pernah ngambil sendiri nggak? Enggak, Pak, diambilin, Pak. Diambilin? Diambilin. Bisa nggak ngambil sendiri? Enggak, Bisa Pak. sebetulnya, tapi Tanggung, Pak. sudah dianggap benar diambilin itu. Itu yang disebut dengan paradigma rumah makan Padang. Pernah makan di rumah makan Sunda?
Nah, Pernah. Ambil sendiri atau diambilin? sawarna. Itu disebut dengan paradigma tuh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, padahal bisa diambilin. Jelas ya. Itu contoh sederhana. Jadi bagi rumah makan Padang, yang namanya konsumen itu adalah raja. Raja itu harus dilayani. Jadi dari mulai dia ngambil nasi sampai yang mengambil lauk segala macamnya difasilitasi. Karena bagi konsep rumah makan Padang, yang namanya pembeli adalah raja. Raja itu harus dilayani dengan cara yang sebaik-baiknya. Menurut paradigma rumah makan Padang. Bagi rumah makan Sunda, yang namanya konsumen itu raja. Tapi raja itu adalah unsur kepuasan itu harus berdasarkan subjektif. Karena ada orang yang suka makan dengan sambal, ada orang yang tidak suka dengan sambal. Ayo Padang makan itu, suka itu berewe sambal. Betul nggak? Orang suka kuah dan tidak suka kuah, kasih we kuah. Betul. Karena kata rumah makan Sunda, yang disebut dengan puas itu adalah puas jika segala sesuatunya dilakukan sendiri. Nasinya ukuran sendiri, tidak kebanyakan, tidak sedikit, tidak sedikit. Ya kan betul nggak? Ukuran kepuasan ngambil nasinya. Bahkan kadang-kadang saking percayanya ditinggalkan, soalnya nyalak nyalira. Pedagang nama kamana, ya. Sudah ngambil, makanya tidak sedikit peluang dharma aja di rumah makan Sunda itu lebih besar dibandingkan di rumah makan Padang. Orang ngambil sendiri segala macam. Itu yang disebut dengan paradigma. Nah, cara berpikir ini berimplikasi kepada cara dia melakukan sesuatu. Ngerti Supari maksudnya? Jadi paradigma itu menentukan posisi dan tindakan bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi kalau saya punya pandangan bahwa pembeli adalah raja dan raja harus dilayani, maka saya akan menjadi seorang pelayan. Saya akan melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan serta sikap-sikap yang melayani. Sikap saya melayani kepada konsumen itu sebagai bentuk dari cara pandang saya yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Jelas, itu namanya paradigma tuh. Paham? Dalam konteks penelitian, paradigma itu juga akan membantu peneliti untuk menemukan apa yang harus dikaji dan apa yang harus dipelajari. Contoh seperti judul yang tadi. Judul yang tadi kita akan menggunakan misalnya paradigma kualitatif. Kira-kira kalau di kualitatif, apa yang akan Anda cari? Apa yang Anda butuhkan? Berarti kalau kualitatif, Anda tidak mengukur rating, tidak mengukur misalnya jumlah follower dan segala macamnya, tapi lebih bagaimana mendeskripsikan tentang teknik-teknik penyajian dakwah misalnya UAH di YouTube. Jelas? Termasuk cara Anda bertanya. Makanya pertanyaan bagaimana pengaruh media sosial terhadap popularitas UAH menjadi kuantitatif. Jelas ya? Jadi paradigma itu membantu kita untuk merumuskan apa yang harusnya ditanyakan dan bagaimana cara bertanyanya. Ya. Kalau saya bertanya soal pulpen, kalau saya ingin kualitatif, berarti jangan bertanya apakah itu pulpen, apa itu pulpen, tetapi pertanyaannya bagaimana cara kerja pulpen. Jelas ya? Oke. Termasuk juga ada sejumlah kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dipahami dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Ya, kaidah-kaidah itu seperti yang tadi, mana data yang harus dicari, mana data yang harus diverifikasi, mana data yang dikumpulkan, kepada siapa data itu dicari. Jangan sampai misalnya begini, Anda meneliti, misalnya katakanlah Ustadz Adi Hidayat, tapi yang diwawancara misalnya Ustadz Adi Ustadz Somad. Yang wawancaranya Agim pan teu nyambung. Ah wios kan sampai-sampai kena Ustad. Bisa ganti judul atuh. Pan Ustad kan ya Pak tadi iya Ustad, saya ge Ustad sebenarnya mah. Ya, kan begitu. Jadi harus jelas proporsional. Kemudian membantu peneliti dalam menggunakan teori metode termasuk pendekatan jenis data dalam penelitian. Jadi jelas kalau misalnya Anda paradigmanya kualitatif berarti harus cari teori tentang kualitatif. Metodenya pun harus metode yang ada dalam rumpun kualitatif, bahkan pendekatannya pun harus ada dalam pendekatan kualitatif. Jelas nih maksudnya? Paham? Ada gambaran? Supari?
Gampang kan? Fatal sekali ya Pak, berarti kesalahan menentukan paradigma ini kan menyesatkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sementara pura-pura paham lah. Lumayan udah capek ya. Kita lanjut. Sekarang di pendekatan. Nah, lalu gimana sih Pak pendekatan? Pendekatan itu adalah uraian sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mencari, menemukan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Misal, beberapa hal yang dapat digunakan dalam konteks pendekatan penelitian, misalnya terkait dengan afiliasi ilmu seperti fenomenologi, dramaturgi, sosial budaya, semiotika, kritik, psikologi sosial, interaksi simbolik, hermeneutik, dan sebagainya. Itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan juga bisa dalam bentuk penjelasan tentang misalnya bagaimana cara mencari kerja, bagaimana cara menemukan datanya, bagaimana cara mengolah datanya, termasuk juga bisa kualitatif dan kuantitatif. Dengan kata lain, kualitatif dan kuantitatif tidak mesti ditempatkan sebagai metode gitu loh. Jadi kualitatif bisa disebut paradigma, bisa disimpan di pendekatan, bisa disimpan di jenis, bisa disimpan di metode. Jelas ya. Tergantung kalau dia disimpan di paradigma, berarti kualitatif diartikan dalam pengertian paradigma. Kalau kualitatif disimpan sebagai pendekatan, maka jelaskan kualitatif sebagai sebuah pendekatan. Kalau kualitatif disimpan sebagai sebuah jenis, maka jelaskan kualitatif sebagai sebuah jenis penelitian. Kalau kualitatif disimpan sebagai metode, berarti jelaskan kualitatif sebagai cara kerja penelitian. Ngerti? Gimana sih supaya kita bisa menjelaskan perbedaan antara paradigma, pendekatan, metode, jenis? Seperti misal begini, gimana ceritanya saya supaya bisa mendapatkan silah? Pokoknya silah harus kenal sama saya. Itu namanya paradigma tuh. Kang Yuda. Ya, jelas nggak, Rani ya? Paradigmanya gimana saya bisa mendapatkan silah? Itu namanya paradigma. Pendekatannya saya ke orang tuanya. Jelas. Pendekatannya saya ke orang tuanya. Jelas nggak nih? Metodenya setiap malam minggu saya bawa martabak. Jelas nggak? Supaya jelas nih perbedaannya nih. Ya. Paham? Pendekatannya saya ke orang tua atau ke saudaranya. Setiap malam minggu saya bawa martabak. Taktik dan tekniknya saya main catur dengan bapaknya. Jelas ya lah? Bisa dibedakan mana pendekatan, mana jenis. Nah, kalau sudah begitu, saya jenis laki-laki apa? Ayo, Supari jelaskan. Ngerti kan maksudnya? Mengaplikasikannya dalam tulisan itu, Pak. Yang bingung. Apanya yang bingung? Nggak ada yang bingung. Kan saya bilang tadi itu, jelaskan sesuai dengan pengertian ini. Saya kasih contoh misalnya begini. Saya menggunakan paradigma kualitatif. Bagaimana cara saya menjelaskan paradigma kualitatif? Misalnya begini. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif. Penggunaan paradigma kualitatif ini adalah digunakan untuk lebih membaca fenomena kegiatan Ustadz Adi Hidayat dalam kegiatan dakwah di media sosial. Oleh karena itu, data-data yang terkait dengan kegiatan aktivitas dakwah Adi Hidayat di media sosial akan dilakukan melalui data-data yang bersifat kualitatif. Itu paradigma tuh. Jelas? Berarti saya menjelaskan kualitatif sebagai sebuah paradigma. Ngerti ya? Jelas is, gitu cara ngomongnya. Lalu kalau gimana Pak, kalau kualitatif saya simpan di pendekatan, tidak di paradigma, berarti misalnya paradigmanya paradigma subjektif. Pendekatannya kualitatif. Gimana cara ngomongnya? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
di mana data-data yang digunakan dan yang dicari dalam konteks kegiatan penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, data-data yang berhubungan dengan aktivitas Ustadz Adi Hidayat dalam kegiatan dakwah di media sosial akan dilakukan misalnya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kualitatif. Jelas, Is? Sudah beda lagi cara menjelaskannya, kan? Jadi ketika disimpan di paradigma, begitu cara menjelaskannya, ketika disimpan di sini, begini cara penjelasannya. Saya kasih contoh berkali-kali seperti misalnya handphone. Handphone itu ada yang mengatakan gawai, ada yang mengatakan gadget, ada yang mengatakan smartphone. Semua tentang handphone. Tapi ketika saya sebut handphone adalah smartphone, berarti saya menjelaskan handphone sebagai suatu teknologi komunikasi yang dianggap pintar karena terdiri sejumlah aplikasi. Tapi kalau sebagai gawai, saya menjelaskannya apa? Tapi sebagai gadget, saya menjelaskannya apa? Ngerti maksudnya? Semua dijelaskannya sama, tapi ketika menjelaskan ini posisinya menjadi berbeda-beda. Saya sangat terlalu yakin bahwa Anda belajar yang namanya kualitatif dan kuantitatif itu pasti tempatnya di metode terus. Ya, makanya dulu ketika belajar metode penelitian, pasti kualitatif, kuantitatif. Iya, dua itu. Hanya sebatas itu. Ditanya yang lain malah bingung jadi. Ya, makanya ketika ditanya jenis penelitian Anda apa, liar, bingung. Karena sejauh sudah terkerangkeng dengan cara berpikir metode itu kualitatif, kuantitatif. Makanya terserah, kata saya, kualitatif itu bisa di metode, bisa di jenis, bisa di pendekatan, bahkan bisa di paradigma. Cuma masalahnya, bisa nggak Anda menjelaskan kalau di jenis pengertian kualitatif itu berbeda dengan sebagai pendekatan gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau ini Pak, landasan paradigmatik itu kan kalau dalam buku sering ada. Gimana? Bisa diambil dari realita atau argumen. Landasan paradigma gimana maksudnya? Nggak ada landasan paradigma. Ada juga landasan pemikiran. Kalau landasan paradigma tidak ada. Tapi paradigma itu adalah sebetulnya posisi kita. Posisi kita dalam melihat realitas. Seperti apa? Jelas ini pendekatan? Cepat-cepat lagi supaya cepat beres. Kemudian jenis penelitian. Tadi kan sudah ada paradigma, ada pendekatan, ada jenis. Jenis itu dikategori apa? Kategorisasi penelitian berdasarkan tipe. Ada yang kualitatif dan kuantitatif. Nah ini, tadi kan di pendekatan ya, sekarang di jenis. Itu Pak Belit. Jenis juga bisa dibagi menjadi dua. Ada yang penelitian buku, ada penelitian lapangan. Kalau Anda meneliti misalnya majelis taklim, berarti paid riset. Kalau Anda meneliti pemikiran tokoh dari buku-buku, berarti disebutnya library research. Jelas, itu jenis juga. Termasuk jenis itu ada jenis deskriptif, ada jenis eksplanatif. Kalau penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian deskriptif, makanya tidak boleh ada istilah lagi metode analisis deskriptif. Nggak ada itu. Awas jangan terulang ya. Sudah punya teori. Ya, setiap apa jangan sampai terulang lagi, nanti ada istilah metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Salah. Setiap penelitian kualitatif pasti deskriptif. Tidak perlu Anda ngomong juga, pasti deskriptif isinya. Ngerti maksudnya? Metode itu ya harus kualitatif. Metode itu kualitatif itu apa? Banyak. Seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi jenis penelitian itu ada penelitian buku, ada penelitian lapangan, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Saya kasih contoh. Begini cara menjelaskannya. Bisa ada kesulitan. Contoh. Ketika saya mengambil penelitian itu jenisnya kualitatif, kuantitatif. Gimana cara ngomongnya? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
di mana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berusaha untuk mengkuantifikasi atau mengeneralisasi dari beberapa temuan penelitian. Kalau Anda menggunakan kualitatif sebagai jenis, jelas. Lalu saya ganti lagi, penelitian ini adalah jenisnya field research atau penelitian lapangan, di mana kegiatan penelitian dilakukan di Majelis Taklim, misalnya Al-Huda. Oke, clear? Jenis juga tuh. Lalu saya katakan lagi, saya rubah lagi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, di mana data-data yang berhasil diungkap dalam penelitian ini akan dijelaskan dan digambarkan secara lebih detail, sehingga akan lebih memberikan informasi yang lebih utuh terkait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Itu namanya deskriptif. Jelas? Jadi Anda bisa menggunakan jenis penelitian ini, bisa menggunakan jenis yang ini, bisa di sini. Jelas ya? Hanya ketika menjelaskan ini di sini, Anda menjelaskannya harus sesuai dengan ini, menjelaskan ini sesuai dengan ini, menjelaskan ini sesuai dengan ini. Oke? Gampang? Oke. Berikutnya, metode penelitian. Nah ini, kalau Anda metode penelitian kualitatif, ya seperti ini. Biografi, fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, atau penelitian dasar. Makanya kalau Anda metodenya apa? Deskriptif. Tapi Anda ingin kualitatif, salah tuh. So, deskriptif itu adanya di kuantitatif. Tapi kalau kualitatif sebagai jenis deskriptif, ya. Tolong dibedakan ya. Ini saya pikir kemarin sudah disampaikan ini. Ya. Sudah, Pak. Kita lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah maksud dan arah yang ingin dicapai dalam satu kegiatan penelitian. Biasanya tujuan itu ada dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum biasanya kembali ke judul, kalau tujuan khusus biasanya menjawab apa yang ditanyakan di fokus. Jelas? Kalau Anda bertanya misalnya ada 4, berarti tujuan khususnya ada 4. Contoh seperti yang tadi, dakwah digital Ustaz Arif Hidayat. Tujuan umumnya apa? Misalnya untuk mengetahui misalnya dinamika perkembangan dakwah berbasis digital, misalnya terutama yang menggunakan teknologi-teknologi berbasis sosial. Itu tujuan umum. Tujuan khususnya adalah kalau Anda bertanya A, B, C, D, E, berarti untuk mengetahui A, B, C, D, E. Jelas ya? Nah, tujuan juga terkait dengan metode. Kalau Anda metodenya misalnya katakanlah seperti tadi, tidak semuanya mengetahui, ingat sila. Kan selama ini tujuannya mengetahui terus. Iya, hampir 1, 2, 3, 4 mengetahui. Kalau Anda misalnya metodenya korelasi, korelasi itu artinya apa? Berkesinambungan. Mencari hubungan, berarti tujuannya mencari Hubungan. Ngerti maksudnya? Oh, ya. Paham? Paham. Kalau misalnya eksperimen, metode saya metode eksperimen, ini kuantitatif. Berarti tujuannya untuk apa itu? Menemukan yang hasil dari eksperimen itu berarti Pak. Menemukan, menguji, membuktikan, memverifikasi, itu namanya eksperimen. Jelas maksudnya? Ya. Jadi tidak semua untuk mengetahui tujuan itu. Hmm. Tergantung dari tujuan itu tergantung dari metode. Metode. Paham maksudnya? Kalau metodenya deskriptif, berarti tujuannya apa? Tadi ada metode deskriptif tadi. Ini kan ada metode ini nih, deskriptif. Nah ini ya. Kira-kira tujuannya untuk apa? Kalau deskriptif menggambarkan berarti. Oke, untuk menggambarkan. Bukan lagi untuk mengetahui berarti. Jelas maksudnya ini? Iya. Paham, Ron? Jadi penggunaan kata-kata untuk mengetahui, untuk membuktikan, untuk menguji, untuk mencari tahu, untuk memverifikasi, untuk menemukan, tergantung dari metode yang dipakai.
Jadi tidak semuanya untuk mengetahui. Jelas ya? Ngerti, Is? Oke. Terakhir nih, tentang kegunaan penelitian sekarang. Apa kegunaan penelitian? Kegunaan penelitian ini adalah nilai guna atau manfaat yang akan diperoleh oleh peneliti dari satu penelitian. Biasanya dibagi dua, ada teori, ada praktis. Ya. Saya kasih contoh. Sila ke Bandung tujuannya beli baju. Tujuannya beli baju. Gunanya baju buat apa Sila? Untuk menutupi. Sekarang tujuan Anda adalah untuk mengetahui misalnya aktivitas dakwah Ustadz Adi Hidayat di media sosial. Kalau sudah diketahui jawaban-jawaban itu, untuk apa gunanya Sila? Paham maksudnya nih? Ini kegunaan. Jelas? Saya ke Bandung tujuannya beli baju. Tujuannya beli baju. Gunanya baju buat apa? Namanya buat ke Bandung lagi. Saya ke Bandung ini tujuannya adalah untuk belajar. Gunanya belajar buat apa? Nah, kalau tujuan tadi kan untuk mengetahui A, B, C, D, kan begitu ya? Tujuan. Kalau guna berarti apa sih manfaat? Kalau sudah diketahui gitu, logikanya sudah diketahui buat apa? Anak kuliah di S2 itu adalah untuk mencari ilmu. Tujuannya mencari ilmu. Nah, sekarang gunanya ilmu buat Anda apa? Banyak. Ngerti maksudnya? Nah, jelaskan. Di teori dan di praktis. Ngerti maksudnya nih? Ini baru kegunaan penelitian, belum kita masuk yang lain. Baru LBP, fokus, tujuan, kegunaan baru 4 nih. Belum landasan pemikiran dan kajian pustaka. Jelas nih? Jadi kalau kegunaan atau manfaat penelitian itu adalah aspek-aspek yang secara distinktif membedakan penelitian ini dianggap berkontribusi terkait dengan pengembangan teori maupun pengembangan kepentingan praktis. Saya kasih contoh secara teori, misalnya tadi judulnya adalah dakwah digital. Bagaimana cara ngomongnya? Misalnya, secara teoritis, beberapa data dan temuan yang berhasil diungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan dakwah digital. Dengan pengembangan dakwah digital ini diharapkan akan lebih bisa memberikan informasi yang lebih jauh terkait dengan dinamika dakwah, terkait dengan masalah peristiwa komunikasi massa. Sehingga media-media sosial yang ada diharapkan bukan hanya sekedar digunakan untuk kepentingan interaksi, tapi juga dapat digunakan untuk kepentingan agama atau kepentingan dakwah. Titik. Sekarang secara praktis. Sedangkan secara praktis, studi dan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para praktisi dakwah dan para praktisi media yang selama ini bergerak dalam kegiatan keagamaan maupun dalam bidang bergerak di bidang masalah media sosial. Sebab keduanya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan bagaimana pemanfaatan media untuk kepentingan agama dan sebaliknya bagaimana memberikan nilai-nilai keagamaan dalam setiap pemanfaatan media. Tuh, gitu ngomong nate. Jelas? Gampang? Sep? Gampang, Pak? Jadi bisa ya, minggu depan saya minta sudah presentasi, 4 orang. Sampai UTS. Saya nggak ngelatih karena itu. Bapak berarti presentasinya bab 1 aja ya? Ya, sampai sini aja dulu, sampai kegunaan. Sampai kegunaan, siap. Ya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Sebab nanti landasan pemikiran, kajian, pustaka, dan segala macam tergantung ini sebetulnya. Jadi bahasa kasarnya, Anda mau apa dulu? Mau buat bakwan, goreng pisang, atau membuat misalnya gehu. Sebab masing-masing juga semua sama digoreng, tetapi cara kerjanya berbeda. Racikannya berbeda. Ya. Bahan-bahan yang dibutuhkannya juga berbeda. Nah, makanya nanti presentasi cukup hanya sampai ini dulu. Jelas ya? Oke. Makanya nanti diharapkan mudah-mudahan begitu selesai nanti kegiatan
perkuliahan, Anda sudah punya proposal jadi, juga bukan proposal yang asal-asalan lagi. Sudah proposal jadi, nanti begitu masuk ke semester 3 sudah langsung running, langsung kuliah. Semester 4 sudah selesai jadi sarjana magister. Amin ya Jadi Allah. terlihat teuing kuliah teh. Siap. Tong betah teh jadi mahasiswa teh. Jadi ti ayeuna dipaksa harus selesai. Jadi ayeuna maksimal pembelajaran, semester 3 sudah masuk seminar, semester 4 sudah sidang. Nah, beres. Ya. Oke. Capek 2 jam ngomong lagi. Luar biasa. Oke, saya kira itu ya. Dan teman-teman saya anggap saya berkesenudon ngalarti lah, paham. Apalagi sudah banyak yang bertanya tadi. Ya, tinggal nanti disempurnakan, nanti disesuaikan. Nah, makanya kenapa setiap pertemuan nanti ke depan ada 4 orang itu diharapkan itu bisa kita coba preteli supaya nanti hasilnya menjadi karya yang baik. Karena ini proses pembelajaran. Tapi kalau sudah nanti seminar asli, nggak ada lagi istilah kata puntenan abdi menuju belajar, karena sudah ada implikasinya ke nilai seminar. Ya. Oke, saya kira ini. Mat, nuhun, nanti saya seperti biasa saya minta rekap itunya ya. Siap, siap Pak. Baik. Oke, siap Pak. Baik, nanti materinya akan saya share ke Rahmat untuk didistribusikan ke yang lain. Baik, terima kasih. Belum bisa, Bapak. Ini dengan Terima kasih banyak Pak. Mohon Ya. maaf. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bebas Amin. dari pandemi dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain kita bisa ketemu secara langsung tatap muka ya. Amin, amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, teman-teman, saya mau buka Zoom berikutnya ya. Oke, Sen.